Gua butuhnya buat Valorant doang, nggak butuh editing-editing. Pilihannya apa ya? Monitor 24 1440 Hz ke atas adalah primadona sekarang. Karena segmen ini udah jadi standar di 2022. Untuk lo bisa justify monitor itu monitor gaming atau bukan. Hampir semua brand ada di segmen ini. Dan gue sebut primadona ya karena harganya juga di 2-3,5 juta lah paling mahal. Adalah harga yang hampir semua orang Indonesia sanggup untuk beli. Ditambah lagi, ketika monitor lu punya hertz tinggi, langsung bisa lu rasain smoothnya, bahkan dari pergerakan kursor di desktop doang gitu. Dan dari segitu banyak monitor yang gua tes untuk segmen ini, ada dua monitor yang paling stand out dari yang lain, Gigabyte G24F dan AOC 24 G2 SPU. Mereka bagus untuk gaming dan editing pun masih bisa kita bilang dilibas sama mereka berdua. Dan pasti muncul pertanyaan dari kalian. Dua monitor itu oke lah, bagus, tapi mereka berdua 3 juta lebih bang. Sedangkan gua butuhnya buat Valorant doang, nggak butuh editing-editing. Pilihannya apa ya? Hari ini gua temuin monitor itu, ViewSonic VX2405 PMHD. Dan monitor murah kayak gini, bahkan bisa dibilang termurah di pasaran untuk IPS gaming di 2,6 juta. Ternyata lebih bagus kualitasnya untuk Valorant dibandingin AOC yang 3,2 juta itu. Amazing kan ViewSonic value-nya. Gue jelasin bagusnya di mana. Di preset standar kita bisa lihat di 7 millisecond response time. Kita bisa push ke advance dan ke ultra fast. Di preset ini error rate pun masih 0%. Sangat bagus, kita nggak bisa lihat tanda-tanda overshoot. Dan lu lihat average response time-nya langsung jadi 5 millisecond. Dengan kualitas kayak gitu, ViewSonic 23% lebih cepat dibanding G2 SPU. Bahkan response time ini bisa kalahin 240 Hz IPS-nya AOC. Wow, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Hertz tinggi nggak serta-merta respon time-nya rendah. Ya, memang hertz tinggi bisa ngebuat respon time lebih baik, tapi nggak serta-merta lebih rendah. Preset ini gue coba push lebih jauh, jalanin FPS yang lebih rendah. Sampai 60 FPS pun, panelnya stabil tanpa overshoot. Yang ngebuat posisinya sedikit kalah dibanding 240 Hz dan masih tetap di atas kualitasnya G2 SPU. Di preset Ultra Fast ini sangat bagus untuk kalian pakai Adaptive Sync Gaming dan nunjukin ke kita panel jauh lebih clear untuk Valorant dibanding G2 SPU. Harga termurah dan respon time tercepat bukan berarti tanpa kekurangan, karena lu mesti terima hal lainnya yang dipangkas ViewSonic untuk capai harga segini bagusnya. Monitornya agak sedikit joget kalau disentuh, nunjukin kalau stand dan kakinya ini full plastik. Dan full plastik itu juga ngebuat kurang mulusnya tilt di monitor ini. Harus kita pakai dua tangan. Sisanya gue b-roll aja buat kalian karena basic gue nggak mau. Speakernya udah clear, nggak mendem, cuma memang kurang power dan hampir nggak berasa bassnya. Tipikal speaker monitor yang udah cukup dipakai pas lu males pakai headset. Dan gue nggak tahu pastinya monitor ini model tahun berapa, tapi kalau ngeliat kakaknya di VX27052 KPM HD, kemungkinan besar VX2405 ini punya model tahun yang sama. Makanya di spek gue tulis 2021. Hal berikutnya yang dipangkas ViewSonic ini yang lu mesti terima ada juga di warnanya. Gamut memang sesuai dengan klaim ViewSonic, udah luas dengan P3 yang tinggi. Putih keluarnya ini nih, yang nggak terlalu rapi, gamanya mepet 2,0 dan ngebuat putih keluarnya di 9. Kualitas putihnya masih kalah dibanding AOC ataupun Gigabyte. Putih yang kurang akan ngebuat saturasi dan akurasinya biasa aja di 9. Tentu kualitas ini kalah dari AOC ataupun Gigabyte. Dan dengan gamut P3 yang tinggi, tentunya ini akan oversaturated di sRGB di akurasi dan saturasinya. Yang kembali lagi, lu mesti terima kalau preset sRGB yang dikasih ViewSonic seperti biasa, gimmick. Karena nggak limit P3-nya yang luas ke color space sRGB. Jadi langsung aja gue kalibrasi manual dengan optimal setting ke 200 nits. Di situ bisa lebih mepet keluaran putihnya, tapi tetap gamma nggak bisa terlalu dirubah gimana ya. Yang ngebuat akurasinya lebih baiknya cuma ke 7 delta E aja. Setelah full kalibrasi pakai Calvin, baru maksimal P3-nya di 4 delta E. Dan ini hasil maksimal untuk sRGB. Ingat, isi profile bisa kalian download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai settingan optimal yang tadi gue kasih. Kembali kontras juga lu mesti terima di ViewSonic ini, cuma bisa dapetin 800:1. Hasil ini di bawah standar IPS yang 1000:1. Dan tentu hasil ini kalah dibanding AOC ataupun Gigabyte. Secara brightness udah bagus, 300 nits sangat baik untuk entry level monitor mengalahkan Gigabyte.
dan ViewSonic masih kalah dibanding AOC. Dan jangan lupa singkirkan yang tidak penting. Kelengkapan lainnya kabel power 2 kepala dan HDMI. Dengan 2,6 juta dan garansi 3 tahun full, ViewSonic berikut mengcover panelnya plus hasil respon time tercepat dari semua monitor yang kita tes. Bahkan mepetin kualitas 240 Hz. Ini jadi jawaban pertanyaan di awal video. Lu mau monitor murah di bawah 3 juta yang udah ada speakernya dan nggak terlalu butuh banget buat editing dan fokusnya untuk Valorant karena 144 Hz udah bagus respon time-nya di IPS. ViewSonic ini jadi jawaban yang sangat solid. Ya, nggak ada yang terlalu banyak mesti gue bahas di monitor ini. Fokusnya memang buat gaming kompetitif. Dan lu bisa hemat sekitar 500 sampai 600 ribu dibanding AOC atau Gigabyte. Dan uang itu bisa lu pakai buat beli mouse yang lebih bagus, yang ngefek langsung ke skill lu dalam menembak di game FPS. Posisi ViewSonic ini udah strategis dan bervalue. Dan kalau kalian mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Gue Aldo dari JD. Sampai jumpa. Canggih!